trennya seperti apa sih kalau yang Anda lihat industri ini di Indonesia? Kalau trennya kalau kita lihat ya ini benar-benar berubah setelah COVID. Masyarakat itu semua lebih sadar mengenai kesehatan. Makanya kalau kita lihat secara screening dan lain-lain, masyarakat benar-benar sadar terus mau investasi waktu dalam diri sendiri sama keluarga supaya lebih sehat ke depan. Ini adalah satu ya. Terus beberapa lagi ya, peningkatan patient itu, traffic patient ke rumah sakit itu ke swasta itu naik. Corporate maupun individu itu semakin banyak udah mulai pindah ke asuransi. Karena mereka juga mengelola biaya dari corporate maupun individu. Dulu mungkin mereka itu private payer atau self-insured, lama-lama ini mereka ke asuransi. Terus ada tekanan cukup besar dari asuransi swasta untuk mengelola rumah sakit dengan lebih efisien supaya jumlah klaim itu tidak terlalu besar. Terus yang terakhir kalau kita lihat dari angle financial, lama-lama ini ada interest yang cukup tinggi dari investor untuk masuk ke bidang rumah sakit. Kita tahu bahwa ada CVC yang mengambil kontrol Siloam Group, ada Saratoga yang mengambil kontrol untuk Brawijaya. Terus untuk kita di Mayapada Healthcare, baru saja bulan Februari ada investasi sekitar $157 juta dari Bain Capital, salah satu private equity investor yang terbesar di dunia. Berarti terlihat karena memang ada perkembangan tren kesehatan masyarakat atau masyarakat yang sudah mulai peduli dengan kesehatan personalnya ya. Kalau kita lihat lebih dalam misalnya seperti layanan-layanan kesehatan yang kemudian ditawarkan, kemudian menjadi produk-produk unggulan misalnya seperti ada preventive care gitu ya, terus kemudian ada digitalisasi dalam pemeriksaan, kemudian wisata medis itu kan menjadi salah satu core gitu karena kita banyak sekali pasien-pasien rela-rela pergi ke negara tetangga padahal sebenarnya di dalam negeri penanganannya kemudian juga tenaga ahlinya pun juga sebenarnya sama saja begitu. Nah ini seperti apa nih Pak Navin? Ya terima kasih untuk pertanyaan. Ini jawabannya agak panjang sedikit ya karena ini area itu cukup kompleks. Kalau dari pihak Mayapada Healthcare, kita brand promise-nya adalah Experience Better Care. Mayapada Hospital Experience Better Care. Di dalam perusahaan kita lagi bangun budaya namanya Deliver Better Care. Supaya culture dari perusahaan, dari setiap pegawai dokter di perusahaan adalah kasih pelayanan supaya itu pelanggan atau patient bisa bilang bahwa oh saya benar-benar experience better care. Itu adalah satu. Yang kedua, kita punya kolaborasi sama Apollo Hospitals India. Mereka itu grup hospital terbesar di India, lebih dari 50 atau 60 rumah sakit. Mereka punya 6.000 farmasi dan lain-lain. Kita ada berbagai macam kolaborasi sama mereka. Adalah untuk clinical collaboration, untuk dokter sama perawat kita ke sana, untuk belajar, ada teleradiologi, AI, dan lain-lain. Itu sangat membantu kita. Kami sangat berterima kasih kepada Apollo Hospital ya, ada owner Dr. Sanggita Reddy, ada Chief Medical Officer Profesor Anupam Sibal, dan lain-lain. Mereka benar-benar bantu kita. Padahal kita kalau lihat secara grup itu jauh lebih kecil dari mereka. Mereka lebih dari 50 rumah sakit, kita itu baru 7 atau 8 rumah sakit. Tapi mereka itu motifnya baik, benar-benar mau bantu industri kesehatan. Mereka itu udah lihat grup ini besar atau kecil. Terus sekarang AI ini lagi tren. Kalau di industri rumah sakit itu sangat penting. Di situ juga ada bantuan dari Apollo. Pakai berbagai feature AI supaya diagnosisnya bisa lebih tepat dan pengobatan juga bisa lebih tepat di situ. Untuk satu lagi, habis itu kita bisa pindah ke medical tourism. Untuk robotik, kita tetap investasi di robotik di masa depan. Di 2 minggu lalu kita investasi satu robotik ortopedi di Surabaya untuk total knee replacement. Selanjutnya juga kita tetap akan usaha investasi di robotik. Terakhir yang Anda bicara mengenai bagaimana pasien-pasien dari Indonesia keluar ke luar negeri. Bulan Mei tahun lalu dari Dewan KAIKA ada semacam izin untuk KAIKA pariwisata
di Batam yang akan dimenangani oleh grup Mayapada. Mayapada Healthcare akan bangun rumah sakit internasional di KAIKA Pariwisata di situ. Ini adalah konsep sama dengan Bali International Hospital. Oke. KAIKA di Batam begitu ya, di Mayapada di Batam sebelah-sebelahan persis begitu ya sama negara tetangga begitu ya, jadi pusat tujuan. Ya, mudah-mudahan beberapa dari Singapura bisa datang ke Batam. Ya, itu dia ya, sangat terbuka sekali. Dengan investasi yang sangat besar sekali, bagaimana strateginya dari sisi perseroan sendiri begitu ya untuk memoles kinerja, karena data kita di sini pernah mengalami kerugian finansial di 2023, kemudian terus melakukan ekspansi, banyak investasi juga tadi Pak Navin cerita. Nah, seperti apa ini strateginya untuk tetap berada di jalur pertumbuhan yang tepat dari rumah sakit? Terima kasih atas pertanyaan. Ini pertanyaan cukup menarik. Kalau lihat secara finansial ya, kalau rugi itu karena ada investasi cukup besar di rumah sakit baru. Otomatis secara accounting ada beban penyusutan, depresiasi. Berarti profit loss itu sangat tergantung pada depresiasi untuk rumah sakit baru ini. Setelah 4-5 tahun, nanti kalau perusahaan rumah sakit udah mulai berkembang, otomatis akan menjadi profit. Terus bisa lihat dari satu angle yang lain. Kalau misalkan benar-benar rugi, masa Bain Capital itu mau investasi 157 juta dolar. Berarti kita harus lihat prospek industri kesehatan di masa depan. Terus buat kita untuk sementara mungkin tahun lalu rugi, tapi gara-gara penyusutan itu. Berarti ini temporary atau bisa katakan timing difference. Tapi secara garis besar di masa depan ya kalau prospek menurut saya itu cukup baik. Balik lagi begitu ya, ada investasi baru pasti akan ada pertumbuhan di masa depan begitu ya. Kita balik lagi ke rencana yang di Batam yang untuk menjadi tourism medical. Ini seperti apa sih nanti gambarannya? Apa yang kemudian ingin dicapai di sana begitu ya dengan adanya Mayapada Hospital di sana. Terus kemudian bagaimana nanti to attract mungkin bukan hanya pasien dari dalam negeri tapi juga pasien dari luar begitu, melihat bahwa Indonesia juga terbuka untuk wisata sehat gitu di Indonesia. Seperti apa Pak Navin? Thank you. Ini sebetulnya proyek udah 2,5 tahun kita kerjasama dengan BP Batam sama Dewan KAIKA. Seperti tadi saya sebutkan, baru bulan Mei tahun lalu kita dapat izin. Rencana adalah untuk buat rumah sakit besar di atas 250 bed, standard internasional, dengan gedung sama fasilitas ikonik. Terus ada rencana di situ karena di KAIKA boleh ya, kita akan ada dokter-dokter dari India, dari Barat, dari manapun. Berarti kita bisa rekrut dokter yang paling jago, dengan dokter dari luar. Perawat juga bisa kita ambil dari luar. Berarti kita bisa ambil perawat yang benar-benar kompeten dalam misalkan area kardiologi atau area onkologi. Berarti specialized nurse. Ini adalah sesuatu yang kita bisa ambil. Terus kalau secara obat juga, kalau di KAIKA itu bisa import obat dari luar negeri. Berarti kalau kita bisa import obat dari luar negeri yang lebih murah, itu akan biaya kita itu agak bersaing sama Penang. Kalau tidak bersaing sama Penang, percuma itu bangun rumah sakit internasional di Indonesia karena pasien-pasien sama keluarga itu pasti akan ke Penang. Berarti mau udah mau, kalau rumah sakit internasional di Indonesia itu pricingnya itu harus di bawah Penang.